got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the Fenomenanya adalah di dalam sebuah kegiatan penilaian kinerja, ya, ada metode-metode yang dilakukan, ya, misalnya yang pertama adalah metode 360 derajat, ya. Metode penilaian kinerja 360 derajat itu adalah di mana seorang karyawan itu dinilai kinerjanya dari seluruh lingkungan yang melingkupinya, ya. Jadi seorang karyawan dinilai oleh atasan, ya, 360 derajat. Dinilai oleh atasan, dinilai oleh bawahan, dinilai oleh rekan kerja yang berada pada satu levelnya. Jadi tidak hanya dinilai oleh atasan saja, tetapi oleh seluruh aspek yang melingkupinya. Itu metode yang pertama. Nah, selanjutnya ada metode SKP, ya. Nah, jadi karena kita membahas tentang pembahasan studi kasus di setiap materi dari manajemen sumber daya manusia, yang mana pada hari ini kita membahas pada penilaian kinerja, maka coba kita lihat dulu aspek penilaian kinerja, ya, yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Bisa dilihat ya tayangannya. Pasal 61 ayat 1 2019 tentang penilaian kinerja PNS Terlihat? Bisa dilihat? Di layar bisa terlihat? Bisa, Bu. Nah, jadi fenomena masalah penelitian pada latar belakang masalah itu bisa diperoleh, ya, dari observasi atau pra-riset dengan narasumber, ya, seperti contoh tadi itu 30 orang, ya. Nanti balik lagi ke dosen pembimbingnya itu 30 atau 20 orang, ya. Ini dengan kuesioner tertutup. Tertutup itu pertanyaannya hanya 2, ya. Ya atau tidak jawabannya. Ya, kalau iya ini berapa persen, kalau tidak itu berapa persen. Ya, tentu saja dari jumlah orang yang ditanya itu. Ya. Terus yang nomor 2, fenomena masalah ini diperoleh dari penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal yang terkait dengan objek penelitian. Ya. Misalnya sebelum Anda melakukan penelitian tentang keputusan pembelian, ini orang lain sudah pernah meneliti di tempat yang sama, di objek penelitian susu kambing Etawa itu. Ya. Hasilnya ternyata diketahui ada masalah-masalah yang terkait dengan produk susu kambing Etawa. Nah, di situ bisa Anda gunakan sebagai bahan untuk fenomena masalah. Yang ketiga, ini wawancara dengan pihak yang berkompeten. Misalnya, ya, kalau menggunakan metode kualitatif, misalnya dengan pemiliknya, ya,
bisa dengan pegawainya, ya, bisa dengan konsumennya, ya, gitu. Kalau di perusahaan ya pihak-pihak yang berkompeten yang ada kaitannya dengan judul penelitiannya. Siapa kalau di perusahaan atau di kantor? Ya bisa kepala seksi, kepala balai, pegawai. Ya. Ini untuk memunculkan fenomena masalah. Ya. Terus yang keempat, ini bisa menggunakan data sekunder atau data yang sudah ada, yang sudah dibutuhkan. Misalnya data dari BPS, ya,